Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau memimpin doa? Cecep? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Sudah rapih hari ini, silakan dilihat dulu pakaiannya, kerudungnya sudah cantik, sudah rapi. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silahkan boleh duduk kembali. Baik, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang teks anekdot. Siapa di sini yang pernah bernegosiasi? Jual beli. Nah, apakah Rizky sudah melakukan negosiasi dengan baik atau belum? Nanti kita akan bahas ya. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang pengertian teks negosiasi, struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, duduknya sudah berkelompok? Sudah, duduknya sudah berkelompok. Kelompok satu yang mana? Ini kelompok satu, kemudian itu kelompok dua, dan ini kelompok tiga. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi tentang teks negosiasi, sebelum kita pelajari, silahkan kalian kerjakan teks negosiasi yang ada dalam link Google Form yang nanti akan Ibu bagikan. Ya, silahkan mulai dikerjakan mulai dari sekarang. Supaya kita ngobrolnya nyambung nanti mengenai teks negosiasi, silahkan baca terlebih dahulu materi teks negosiasi yang terdapat dalam bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Sudah selesai? Nah, sebelum kita mulai pada materi, Ibu punya video untuk menstimulasi kalian mengenai teks negosiasi. Itu adalah contoh kegiatan bernegosiasi. Ada yang mau menanggapi? Kira-kira itu menegosiasikan tentang apa? Harga? Harga ojek. Berapa asalnya harganya? 50.000. Ditawar, ada negosiasi hingga akhirnya berapa harganya? 30.000. Ternyata dalam kehidupan kita sering ya melakukan negosiasi. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, materi yang akan dibahas pada siang hari ini yaitu pengertian teks negosiasi, struktur dan kaidah kebahasaan, pengertian menganalisis, dan langkah-langkah menganalisis dan mengonstruksi teks negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Jadi negosiasi ini adalah proses tawar-menawar. Biasanya negosiasi kalian lakukan di mana? Di warung. Kemudian untuk membuat teks negosiasi ada struktur yang harus kalian pahami. Nah, struktur teks negosiasi ada 6. Tapi dalam bahan ajar sudah disimpulkan menjadi 4 struktur teks negosiasi. Pertama ada orientasi. Ada yang bisa menjelaskan mengenai teks negosiasi strukturnya yaitu orientasi. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan.
pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutan. Penawaran adalah pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Baik, terima kasih sudah menjelaskan masing-masing dari setiap kelompoknya. Yang terakhir strukturnya ada apa? Kesepakatan. Ibu mau bertanya, kenapa sih kita harus bernegosiasi? Mengapa kita harus melakukan negosiasi? Lebih hemat. Kemudian? Supaya tidak terjadi konflik. Nah, materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Di sini kaidah kebahasaannya ada 10. Pertama ada bahasa persuasif, deklaratif, kesantunan bahasa, konjungsi, kalimat efektif, berisi pasangan tuturan, bersifat memerintah dan memenuhi perintah, menggunakan pronomina persona, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat kontras. Siapa yang bisa menjelaskan? Kelompok 1, silakan mau menjelaskan kaidah kebahasaan yang mana? Merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian. Kalimat deklaratif ialah suatu kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan. Di dalam teks ini menggunakan bahasa yang santun antara kedua belah pihak. Menggunakan bentuk konjungsi artinya menggunakan konjungsi dalam teks negosiasi itu. Suatu kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Di dalam sebuah teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang artinya dilakukan oleh dua orang maupun lebih. Di dalam negosiasi ada seseorang yang memerintah dan sebaliknya ada yang memiliki pemerintahan tersebut. Kata promina atau kata ganti merupakan suatu jenis kata yang menggantikan nomina ataupun frasa nomina. Kalimat langsung merupakan suatu kalimat yang menirukan ucapan ataupun yang diutarakan oleh orang lain. Kalimat kontras artinya menggunakan suatu kalimat perbandingan di dalamnya. Baik, terima kasih. Dan itu adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, kita akan menganalisis teks negosiasi. Analisis itu apa sih? Boleh minta tolong dibacakan sama Diki? Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri. Ya, menganalisis itu menguraikan suatu pokok. Nah, bagaimana kita mau menganalisis? Langkah-langkahnya yang pertama adalah harus memahami isi laporan. Kedua, kita harus mampu menguraikan secara terperinci pokok-pokok isi laporan. Ketiga, memberikan pendapat terhadap laporan berdasarkan teori atau definisi. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, mau bertanya tentang apa? Apakah negosiasi hanya bisa dilakukan untuk kegiatan jual beli saja? Izin menjawab. Ya, silakan. Tidak, negosiasi tidak hanya dilakukan pada kegiatan jual beli, tetapi digunakan juga ketika ada perbedaan pendapat. Negosiasi tidak hanya dilakukan untuk kegiatan jual beli. Tapi dalam kegiatan apa saja, Cep? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Kalau kita punya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, maka harus dinegosiasi. Tujuannya untuk apa? Tidak terjadi konflik. Tugas selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian kerjakan bersama teman kelompoknya. Ini LKPD yang harus nanti kalian kerjakan. Di dalamnya berisi latihan soal mengenai menganalisis struktur teks negosiasi. Ya, silahkan dimulai dikerjakan. Pengerjaan LKPD-nya nanti kalian harus menuliskan tugas yang ada atau latihan soal yang ada dalam LKPD itu menggunakan metode mind mapping atau peta konsep. Gunakan aplikasi Canva. Silakan mulai mengerjakan mulai dari sekarang.
mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Kelompok mana dulu yang mau ke depan? Kelompok 3. Baik, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mind map kami. Mengapa teks tersebut termasuk ke dalam teks negosiasi? Karena teks yang berjudul membeli novel di toko buku bekas merupakan teks negosiasi karena terdapat unsur-unsur teks negosiasi seperti ada penawaran, persetujuan, dan juga kesepakatan. Yang ketiga ada penawaran. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 Yang berjudul membeli novel di toko buku bekas merupakan teks negosiasi karena terdapat unsur-unsur teks negosiasi seperti ada penawaran, persetujuan, dan kesepakatan. Orientasi terdapat pada bagian awal pada saat si anak tersebut selamat siang dan menceritakan kebutuhan yang diperlukan oleh anak tersebut yakni novel yang berjudul Siti Nurbaya. Sekian dapat kasih, cukup sekian dan terima kasih. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi. Apakah isi negosiasi tersebut? Isi teks negosiasi berisi tentang menegosiasikan harga novel Siti Nurbaya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Menurut saya konsepnya sangat bagus dan juga tertata dan rapi. Terus penjelasannya juga sangat jelas. Namun untuk warna dari putih, pink, dan hijau itu sepertinya kurang menarik gitu. Menurut saya dari segi teks mindmapnya kurang rapi. Lalu dari segi penjelasannya terlalu cepat. Terima kasih atas tanggapannya. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah menjelaskan hasil diskusi bersama teman kelompoknya menggunakan metode mind mapping, menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya Ibu akan memberikan tes akhir kepada kalian untuk mengukur kemampuan kalian setelah mempelajari materi teks negosiasi. Sudah selesai? Sudah, baik. Materi hari ini tentang teks negosiasi kita sudah selesai pelajari. Kesimpulannya adalah mengapa kita harus melakukan negosiasi? Supaya tidak terjadi konflik. Negosiasi apakah bisa dilakukan untuk kegiatan jual beli saja? Tapi negosiasi bisa dilakukan untuk perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, itu harus dilakukan negosiasi. Nah, tadi struktur negosiasi ada berapa? 4. Kaidah kebahasaannya ada 10. Baik, terima kasih. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengonstruksi atau menulis teks negosiasi. Baik, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.